Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kelas hari ini. Engkau berikan kami satu hati yang penuh dengan sukacita dan kerinduan serta satu kegembiraan dan keinginan yang kuat untuk belajar filsafat dan khususnya yang berkaitan dengan teologi dan pengetahuan dalam terang firman Tuhan. Berkatilah kami dan semua kami hadir dan biarlah Roh Kudus bekerja menolong kami dan bawa kami ke dalam ilmu yang takluk kepada firman kebenaran dan kebenaran atas segala kebenaran adalah Alkitab yang kami sebut sebagai kitab suci yang puncaknya adalah menyatakan Kristus sebagai kepenuhan segala filsafat dan pemikiran manusia yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita akan belajar hari ini tentang filsafat bahasa ya. Ya, jadi hari ini kita belajar pertemuan yang ya kira-kira yang masuk ke 7 ke 8 ya. Nah, kita akan melihat bahwa apa yang akan kita pelajari yaitu dasar-dasar filsafat bahasa serta perkembangan sejarahnya dengan singkat aja ya, karena kita bukan pelajaran filsafat secara khusus kan. Ini satu penyertaan dan supaya kita belajar sungguh-sungguh, supaya filsafat sungguh-sungguh mempunyai satu kuasa dan makna dalam pelayanan kita. Yang kedua, nanti kita mendapatkan penjelasan filsafat bahasa tentang hal-hal yang mempengaruhi tafsiran Alkitab atau menafsirkan Alkitab, teori-teori hermeneutika. Yang ketiga, maka kita bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip tafsiran yang berdasarkan bahasa. Jadi kalau kita eksegesis itu kan mau tidak mau bahasa. Dan semua berkaitan bahasa, kita khotbah juga bahasa, kita mimpi pun memimpikan dengan bahasa mimpi, ya bahasa-bahasa yang kita mengerti. Dan bahkan banyak hal yang berkaitan dengan filsafat bahasa itu sangat tidak diperhatikan karena itu menjadi satu bagian utuh dan yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Jadi kita berbicara dan juga kita bersosial semuanya berkaitan dengan bahasa. Dan ini perlu ya dengan teologi kitab suci atau teologi Injili dan Reformasi. Nah, kita akan belajar materi pokok pertama yaitu pengenalan akan pengantar akan filsafat bahasa. Definisinya, kita sudah tahu filsafat, ilmu yang mencari kebenaran, logos, yaitu filosofia, dan itu berkaitan dengan pengajaran kepada orang-orang sekeliling kita sesama kita. Dan apa hakikat bahasa? Bahasa itu sebenarnya apa? Ya, bahasa itu keluar dari mana dan dihasilkan oleh siapa? Dan kenapa burung tidak berbahasa? Dia berkicau, bukan berbahasa burung, berbahasa kerbau, berbahasa seperti keledai, naaman gitu kan. Tiba-tiba dikuasai oleh kuasa roh Tuhan dan keledai itu bisa berbicara. Terus kemudian fungsi mana struktur komunikasi dan relasinya dengan kita, pikiran dan kenyataan hidup kita dan kebenaran. Nah, tokoh utama yang saya ambil adalah Ludwig Wittgenstein, jadi orang Jerman yang betul-betul kita akan mengerti pemikirannya apa yang sangat mempengaruhi tentang hermeneutika termasuk hermeneutika kita orang percaya orang Kristen ya. Dan ini sangat besar pengaruhnya dan kita akan belajar pemikiran-pemikiran Wittgenstein. Sebentar saya akan cari secara singkat ya. Nah, apa saja yang dipikirkan dan ada dalam pikiran Wittgenstein. Oke, ini saya berikan. Nah, ini jadi pikiran utamanya. Ini supaya kita tahu. Jadi pikiran utama Ludwig Wittgenstein ya. Dalam filsafat bahasa itu sangat mempengaruhi ada dua hal yang penting fase yang dalam pemikiran dia. Pada fase awal dia ada bukunya mengenai Tractus Logico Philosophicus dan Wittgenstein itu memandang bahasa sebagai gambaran logis dunia. Jadi satu pengungkapan. Jadi kalau saya ingin berbicara, ingin mengungkapkan kehendak saya, maka bahasa itu menjadi alat dan ekspresi serta tujuan supaya orang mengerti di situ ya. Jadi Wittgenstein memandang bahasa sebagai gambaran logis dunia, di mana bahasa terdiri dari proposisi. Jadi proposisi itu terdiri dari kalimat per kalimat, kalimat, frasa, kata-kata itu yang tersusun dan kemudian kata-kata itu memetakan ya. Jadi menggabungkan, memetakan gambaran yang utuh tentang fakta-fakta dunia, baik itu secara umum, secara pribadi atau secara khusus person to person. Ya, itu semua dilakukan dengan kekuatan kejujuran atau objektif ya. Jadi tidak menutupi. Bahasa itu sesuatu yang harusnya
tidak dijadikan satu kemunafikan. Dia berargumen, batas-batas bahasa sama dengan batas-batas dunia. Jadi kalau saya berbahasa, kamu berbahasa apa? Saya berbahasa Ambon gitu kan, saya berbahasa Jawa gitu. Berarti ada batasnya langsung, batas-batas wilayah dunia. Bahasa itu menunjukkan batas akan siapakah manusia, siapakah kelompok kita, siapakah masyarakat yang sekeliling kita. Jadi dari bahasa itu kita tahu perbedaannya dan membedakannya. Bahasa itu memiliki satu kekuatan yang menunjukkan dirinya, keberadaannya, dan batas-batas antara bahasa satu dengan yang lain, manusia satu dengan yang lain, atau masyarakat sosial yang satu dengan yang lain, yaitu bahasa. Dan nanti lebih dalam lagi pemikiran-pemikiran. Jadi pemikiran saya dengan pemikiran kamu dalam bahasa yang berbeda, berdebat dan juga berdialek, terus berargumen, terus kemudian sampai dalam bahasa itu ada emosinya, dalam bahasa itu ada sakit hatinya, dalam bahasa itu ada semacam kebencian. Nah, itu ungkapan itu semua itu berada dalam bahasa dan itu batas-batas bahasa itu juga menyatakan batas-batas dunia dan cosmological sampai kepada batas antar manusia, suku-suku dan kaum bahasa bangsa. Nah, itu semua tidak bisa dipisahkan. Dan masalah masalah filsafat yang muncul di dalam banyak filsafat itu biasanya itu terjadi karena kemunculan itu terjadi karena apa? Ya karena yang kita tahu bahwa terjadinya kesalahan berpikir dalam bahasa. Jadi penyampaiannya mungkin salah, mungkin kurang tepat, atau sembrono ngawur dan ceroboh. Sehingga waktu kita ngomong, ya seperti kita ngomong sesuatu yang baik, tapi dengan bergurau. Jadi bahasanya tidak tepat. Sehingga orang sakit hati dan kemudian ya jadi musuh dengan kita. Itu semua berkaitan dengan apa? Dengan bahasa yang kita dengar, yang kita ucapkan, dan juga yang kita susut dalam pikiran-pikiran kita. Jadi masalah filsafat yang terbesar itu waktu diselidiki oleh Wittgenstein adalah banyak kalimat-kalimat atau pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata itu disebut sebagai diksi. Diksi yang dipakai kemudian salah, kemudian diuraikan dan salah disampaikan. Dan bukan hanya kita bisa salah, tapi yang menerima juga bisa salah. Karena konteksnya beda, karena budayanya beda. Nah ini satu masalah yang besar yang diselidiki dan diamati oleh Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein ini adalah sesuatu yang betul-betul dia melakukan investigasi secara filosofis ya. Jadi semua dia lihat, "Oh, ini kenapa kok antara filsuf satu dengan satu itu nggak ketemu, terus bertabrakan, terus saling berargumen, kontradiksi, dan juga saling kayak orang mempertahankan pendapatnya. Nggak taunya itu salah tentang penggunaan kata. Jadi semuanya kata tentang kasih gitu kan. Nah, kasih itu bisa salah argumen. Kenapa? Karena kasihnya orang Kristen dengan kasih yang dipikirkan oleh orang umum dan pikirkan agama-agama lain itu beda. Beda, beda maknanya, beda konotasinya, tetapi katanya sama kasih. Ya, kasihan loh, aku mengasihi kamu. Ya, itu sudah beda. Ya, kasih Kristus dengan kasih manusia sudah beda. Dan kata kasih itu banyak membedakan apa yang diungkapkan, dipikirkan, dan disampaikan pada manusia, dan juga interaksinya yang menanggapi, merespon juga, atau bereaksi, itu juga bisa beda. Dan ini adalah masalah apa? Masalah bahasa. Nah, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang punya kemampuan logika, berfilsafat yang tinggi, itu selalu fasih di dalam bahasa dan penjelasan bahasa. Jadi kalau kita khotbah harus jelas. Bahasa kita ungkapannya harus jelas dan tidak bertele-tele, bulat-bulat, berputar-putar, ya tidak ada ujungnya dan kita nggak bisa menyampaikan dengan sesuatu yang benar. Nah itu jadi masalah. Ya apalagi kita kelas hermeneutics dan kelas homiletics. Jadi kelas kita menguraikan eh, sebelum kita khotbah, kita tulis dan kita kemudian menafsirkan dan menyampaikan semua isi khotbah itu adalah homiletics. Jadi homiletics supaya orang mendengarkan, supaya orang bisa menerima, dan itu dua ilmu itu adalah ilmu berkaitan dengan bahasa. Ya bahasa di sini ya kita belajar ini ya. Dan fase pada kemudian waktu Wittgenstein melakukan investigasi dalam filsafat secara filosofis, terus dia akhirnya melihat satu kebutuhan tentang filsafat bahasa yang sebelumnya belum pernah
diselidiki, dipikir. Nah, melalui karya Winston itu, yang juga dia apa ya, dia juga dipengaruhi oleh eh, filsuf-filsuf sebelumnya, tapi dia banyak hal yang kemudian dia punya berpikir sendiri. Maka ia mengatakan bahasa adalah aktivitas sosial yang sangat dinamis dan memperkenalkan konsep tentang playing language atau language games, permainan bahasa. Jadi orang filsafat itu paling pintar memainkan bahasa. Bahasa-bahasa dengan istilah-istilah bahasa-bahasa, pemilihan kata yang baru dan semuanya dari orang, waduh, ini kok nggak pernah dengerin ya kata-kata ini. Wah, kita baru tahu ini. Jadi kalau kita pertama kali belajar soteriologi, apa itu soteriologi? Nah, kita nggak tahu. Soteria dari kata Yunani gitu ya. Soteria artinya apa? Oh, dari Yunani apa? Terus kemudian dari Greek Yunani, dari bahasa Latin apa? Dan kita pelajari itu semua bahasa. Ya, kita memberi nama anak juga bahasa. Nama kita pun nama berbahasa dan ada maknanya dalam nama-nama kita. Semua nama nggak ada yang nggak bermakna. Kecuali namanya orang itu disebut nama nama anakku apa? Tak bermakna. Ya nggak ada. Saudara. Mungkin nanti ada seorang anak namanya tak bermakna. Namamu siapa? Tak bernama. Duh, saya tanya namamu, kan pasti ada nama. Nama saya tak bernama. Loh, gimana sih nama nama siapa? Nama tak bernama. Ya itu nama saya. No name. No name itu nama saya. Hah? Aneh itu bapakmu kasih nama gitu. Iya, karena bapak saya tuh bingung kasih nama siapa karena kebingungan. Ya udah nggak usah pakai nama lah. No name gitu kan. Siapa namamu? Mbak, no name. Ibu, no name gitu kan. Ibu tak bernama gitu. Ibu tak mempunyai nama gitu kan. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi kan bagi kita sesuatu yang tadi kan playing games seperti language game itu. Jadi kita ada namanya orang Indonesia, ada nggak? Ada. Nusantara ada nggak? Ada. Nama anak Nusantara ada. Ada nggak nama orang namanya Yesus Kristus? Ada. Nama Yesus banyak sekali. Ya, di Spanyol, di daerah Meksiko, Brasil itu banyak. Nama Yesus itu banyak. Di kita ya mungkin agak segan gitu kan. Nama kok Yesus? Itu kan nama Tuhan. Nah, mereka nggak segan. Mereka katakan Yesus itu supaya mereka mendapatkan semacam apa ya, nama yang kuat sekali, yang juga seperti nama Tuhan Yesus itu, yang namanya Yesus itu kan artinya seseorang yang akan menyelamatkan. Ya, Yesus Isa Al-Masih itu kan. Nah, permainan bahasa ini itu bergantung kepada kondisi sosial dan bergantung dengan hubungan secara logika atau esensial kata dengan objeknya. Jadi kalau saya mau menyinggung orang gitu ya, saya berkata pada orang, nyinggung orang dengan kasar gitu. Orang itu kita sebut dasar lu babi. Nah, babi itu bukan orang itu, tapi babi itu mewakili orang itu. Apa mewakili orang itu dalam hidupnya, dalam sifatnya? Ada seperti babi, sifatnya babi. Yang makan tidur, yang cuman gendut gitu kan. Kayak babi lu gitu kan. Malas lu, artinya gitu kan. Gendut lu gitu. Nah, itu memakai bahasa yang menunjukkan kepada satu kiasan menunjuk pada orang itu, ya, menunjuk gitu kan. Nah, waktu saya sekolah SMP itu ada seorang guru itu selalu kalau ngomong itu apa itu ya, ya apa ya gitu. Nah, anak-anak semua menirukan dengan wajahnya yang sambil dia melihat ke atas apa ya gitu, terus menerangkan itu apa ya gitu. Nah, lama-lama anak-anak semua menirukan guru ini kan, guru kewarganegaraan, pendidikan Pancasila kan, dulu pendidikan Pancasila. Nah, apa itu ya? Dari lihat. Nah, semua anak-anak kalau bingung, apa itu ya? Nah, niruin gurunya. Jadi dibuat ledekan, dibuat selengean gitu ya, menyinggung gitu kan. Tapi gurunya nggak apa-apa, santai aja dianya. Kenapa? Ya dia semakin terkenal kan dengan tanda petik, yaitu ya istilahnya figur mimiknya dia itu kan apa ya gitu kan. Nah, dulu ada kata-kata yang seringkali juga terkenal ya, ataupun mungkin eh, tarian-tarian dan kemudian yang kemudian ada bahasanya, terus kemudian ada yang disebut sebagai ya apate gitu kan, itu kan pujian. Apate itu APT, apete, artinya apartemen dan disingkat apete. Nah, lagunya sampai ini si Rose ya, kalau nggak salah si Rose ya. Nah, apakah itu
kemudian si Jennie, terus yang lainnya Blackpink itu kan bikin dengan bahasa sehingga orang yang tidak berbahasa Korea pun mereka semua bisa seluruh dunia. Karena itu mewakili satu bahasa yang playing language. Jadi language games. Ya, itu sering dimainkan. Oke, kita masuk. Nah, perhatikan ya. Jadi kita belajar dari seorang filsuf yang paling mempengaruhi filsafat bahasa, Wittgenstein. Nah, secara keseluruhan, Wittgenstein melihat filsafat bahasa sebagai metode kritik bahasa. Nah, ini mulai keluar. Metode kritik bahasa. Jadi bahasa dipakai sebagai mengkritik untuk berargumen dan juga untuk menyatakan baik itu kebenaran, kesalahan, ataupun pendapat-pendapat orang-orang yang akan berbahasa, orang-orang yang akan menyampaikan pikirannya. Apa tujuannya dengan kritik bahasa itu? Bertujuan mengklarifikasi penggunaan bahasa dan mengatasi kekacauan dalam filsafat. Jadi yang filsafat itu terjadi kekacauan. Sangat kacau. So. Kalau kita belajar filsafat dan sudah lebih dari 50 filsuf kita baca, kita mumet. Kita bisa mumet, tahu mumet ya. Kita bisa teler. So. Kenapa teler? Antara pikiran orang ini dengan pikiran orang ini itu sangat dalam, sangat pintar, tapi waktu ketemu dengan pikiran dia dan waktu berbeda dengan pikirannya, itu pendapatnya tuh berputar-putar. Kenapa berputar? Karena apa yang dibicarakan diterima dengan filsuf yang lain, satu filsuf dengan filsuf yang lain, itu kita sulit sekali. Sulit sekali kenapa? Harus tahu pemikiran dia apa dasarnya, Pak. Nah, dengan kritik bahasa itu, kita menyampaikan bahwa kalian itu berbahasa yang ngaco gitu. Bahasamu bahasa ngaco. Coba pakai bahasa yang sederhana supaya bisa dimengerti sehingga kami semuanya bisa tahu pikiranmu itu sebenarnya apa isinya, apa nilai-nilainya, apa yang kamu bawa, mutunya itu apa gitu. Nah, kalau nggak ada, ya kamu cuman pinter mengarang-arang filsafat saja, penemuan-penemuan pemikiran, tapi nggak ada dasarnya. Nah, filsafat bahasa itu adalah yang memberikan kekuatan makna, arti, dan menunjukkan pada keberadaan tentang apa yang dibicarakan. Itu filsafat bahasa ya. Jadi mengatasi kekacauan dalam filsafat dan bukan hanya itu, kesalahpahaman tentang bahasa. Ya, di sini. Jadi kita belajar ini ya. Nah, kita masuk kembali ke materi pokok filsafat bahasa. Nah, tokoh utama tadi yang sudah saya berikan itu ya. Dan ada nggak yang lain yang khususnya yang membahas tentang filsafat bahasa? Banyak, Saudara, ya. Berikan contoh gitu ya, contoh-contoh filsuf yang membahas tentang filsafat bahasa. Nah, itu kita akan tahu siapa saja gitu ya. Nah, kalau yang saya ingat itu beberapa filsuf itu yang paling saya kenal itu Bertrand Russell. Bertrand Russell. Kenapa? Karena Bertrand Russell itu banyak mengembangkan pemikiran-pemikiran dari tokoh sebelumnya yang bernama Gottlob Frege. Nah, ini semua kalian dengar aja ya. Jadi nanti sulit ini untuk mengerti karena ini sejarah filsafat bahasa. Nah, Gottlob Frege itu mempelopori tentang logika filsafat bahasa pada abad 19. Jadi ini baru ada abad 19. Dari sebelumnya itu belum begitu dalam dipelajari. Nah, Bertrand Russell karena dipengaruhi, mengikuti dan mengembangkan pikiran Frege terutama dalam filsafat bahasa secara analitis, menganalisa. Sedangkan Ludwig Wittgenstein yang kita kenal sudah kita pelajari dalam fase dua pemikiran itu, Tractus Logico Philosophicus dan Philosophical Investigation, investigasi soal filsafat, itu juga mengatakan bahasa sebagai panduan untuk supaya kita bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran kita dengan benar, jelas, dan objektif, dan mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dan yang kacau balau dalam bahasa. Nah, kemudian ada satu orang yang termasuk yang terkenal ya namanya Martin Heidegger. Ia menggabungkan tentang fenomenologi yang berkaitan dengan hermeneutika, terus memberi penekanan pada bahasa dalam bentuk sesuatu yang eksistensi, sesuatu yang betul-betul asalnya. Jadi kalau kita ngomong tahu, tempe gitu ya, tahu itu konotasinya bukan denotasinya. Konotasinya adalah tahu yang dikaitkan dengan tempe adalah makanan yang dari protein dari kacang kedelai. Nah, kalau tahu dikaitkan dengan
Siapa yang tahu nama saya, itu bukan tempe, bukan tahu, bukan dari kedelai. Tapi itu adalah mengenal, to know, mengenal. Saya tahu, saya kenal, saya mengerti, saya understand gitu kan. I do understand. Saya betul-betul mengerti. Nah, itu dikatakan Heidegger bahwa dengan filsafat bahasa itu, kita akhirnya mempunyai bentuk eksistensi yang betul-betul kita tahu keberadaannya. Jadi dengan tahu. Nah, setelah itu kita tahu, ini tahu, tahu, atau tahu tempe, tahu. Nah, kita belajar kan, bagaimana kita bisa tahu? Kan ada konteksnya, ada kalimat sebelum dan sesudahnya, dan waktu kita baca, oh ini tahu tempe. Kenapa? Karena tahu digoreng. Kan nggak ada pengetahuan digoreng, itu kan nggak ada. Oh tahu ini berasal dari kedelai, pengetahuan dari kedelai, ya beda, beda arti. Nah ini supaya kita belajar. Dan yang kedua adalah seorang bernama Gadamer. Gadamer itu Hans Georg Gadamer yang mengembangkan hermeneutik secara ontologis dan ini lebih dalam lagi. Jadi melihat filsafat bahasa itu menjadi media pemahaman dan kesepakatan antar manusia. Jadi ada perjanjian-perjanjian. Oh, saya akan perjanjian gencatan senjata. Nah, istilah gencatan senjata itu adalah filsafat bahasa. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Artinya, kita semuanya tidak berperang, kita meletakkan senjata dan kita memikirkan bagaimana kita akan mencari jalan keluar atau berdamai. Nah, ya itu Gadamer dan mengatakan bahwa dia masuk ke dalam ontologi bahasa, filsafat bahasa atau tafsiran hermeneutics. Dan yang terakhir adalah Paul Ricoeur. Ya, Paul Ricoeur itu menggarap hermeneutik atau filsafat bahasa, ilmu bahasa, dan menemukan makna yang tersembunyi dari semua lambang-lambang yang ada. Nah, saya banyak dipengaruhi dengan pemikiran Paul Ricoeur itu di dalam menyampaikan pengetahuan dan pelajaran atau mengajar. Kenapa? Karena ini penting sekali. Dan kenapa kalau saya mengajar itu, saya selalu mencari kata dasarnya apa. Mulai dari baik itu penggunaannya, apa itu di Alkitab, contohnya Allah mengasihi kita lebih dahulu dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, 18, 19 dan seterusnya. Maka kita harus tahu mengasihi lebih dulu. Nah, mengasihi itu artinya apa? Dan yang dipakai dalam bahasa aslinya apa, dan kemudian lebih dulu itu apa. Maka saya menemukan lebih dulu dan mengasihi agape kan. Dan mengapa Allah mengasihi lebih dulu? Nah, terus kita lihat sifat Allah bagaimana dan kenapa itu selalu Allah mengasihi lebih dulu dan bukan manusia yang mengasihi Allah lebih dulu, tapi Allah mengasihi manusia. Dan kemudian kita melihat apa itu lebih dulu. Nah, lebih dulu artinya protos. Jadi kalau nanti yang kemudian namanya eskatos, ada ilmu teologi namanya eskatologi. Nah, tidak ada ilmu teologi protologis atau protologi yang lawannya dari eskatos. Jadi kalau itu nanti akan datang, kalau ini sebelumnya. Ya, kalau sekarang namanya horatologi. Horatologi itu hari ini, teologi hari ini. Dan teologi yang lalu, yang sebelumnya, dan teologi yang akan datang. Itu namanya eskatologi, horatologi, dan protologi. Kenapa saya bisa membuat eh, istilah-istilah baru? Dan mungkin banyak eh, pengajar-pengajar yang tidak pernah menggunakan hal ini. Karena saya ingin kita belajar bahwa diksi kata itu menunjukkan pada makna, hakikat makna yang sungguh-sungguh dijelaskan dalam Alkitab. Maka kalau kita berkhotbah, kalau kita menafsirkan Alkitab, itu harus memakai ilmu filsafat bahasa. Supaya kita betul-betul tahu betul itu satu kata per katanya setiap kita khotbah, itu kita harus menguasai dan tahu betul itu apa. Ya. Dan kenapa kita diajar bahasa Yunani Ibrani? Ya, walaupun tidak seahli profesor Ibrani atau ahli bahasa atau seperti orang Israel, tapi kita minimal mengerti bagaimana menggunakan, baik membuka kamus dan membaca serta mengerti. Kita nggak perlu seperti hal-hal yang canggih sekali gitu, sampai ke jadi orang Israel nggak perlu. Kenapa? Karena kita ditolong dengan penerjemahan dan buku-buku tafsiran. Apalagi sekarang ada AI gitu ya, menerjemahkan dengan sangat cepat sekali dan itu luar biasa. Ya, oke. Yang kedua adalah relevansinya terhadap Alkitab. Nah, Alkitab adalah teks dan teks itu terdiri kata-kata dan kata-kata itu membentuk kalimat-kalimat, kalimat-kalimat membentuk ayat-ayat, ayat-ayat membentuk perikop, perikop membentuk akan
sub-sub daripada tema-tema yang ada di setiap kitab dan saudara tema-tema kitab itu yang disebut sebagai eh, tematik ya paragraf, kemudian kalimat, kalimat, kemudian antar kalimat jadi paragraf, paragraf kemudian menjadi pasal, pasal menjadi kitab, kitab menjadi antar kitab, namanya kitab Injil terdiri dari 4 kitab. Terus suratan terdiri dari 13 suratan gitu ya. Dan kitab Wahyu Apokaliptik cuma satu. Dan dengan bahasa. Dan dari semua itu kemudian kita tarik lagi dari kitab per kitab. Kita membentuk satu sebutan yang disebut sebagai kumpulan kitab-kitab. Dan seluruh kumpulan kitab-kitab disebut sebagai kitab perjanjian baru setelah Kristus dan semua riwayat tentang Kristus. Dan kitab perjanjian lama. Dan itu semuanya adalah kita semakin tahu dan semakin mengerti dengan filsafat bahasa, ontological filsafat bahasa atau ontological language. Jadi apa ya, kita semakin mengerti, kita semakin tahu dan kita semakin betul-betul tahu bagaimana itu mengungkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, termasuk kalau saudara pelajari kehendak bebas gitu kan. Apa itu kehendak bebas? Kedaulatan Allah. Apa itu kedaulatan Allah? Sovereignty of God. Ada nggak kedaulatan Allah dalam Alkitab? Disebutkan. Nggak ada. Ada nggak free will dalam Alkitab? Nggak ada. Loh, kok terus diajarkan Pak? Allah berdaulat. Nah, itu karena kita melihat bahwa kata-kata Allah berdaulat itu mencakup dan menjelaskan akan apa yang dijelaskan Alkitab tentang Allah yang berdaulat itu. Ya. Jadi Allah Tritunggal nggak ada di Alkitab. Loh, kenapa kita memakai Allah Tritunggal? Karena yang dijelaskan dalam Alkitab adalah ada 3 pribadi, tapi pribadi itu adalah satu kesatuan dan Alkitab tidak memberikan istilah bahasa yang betul-betul menggunakan Tritunggal. Ya, istilah ini Tritunggal nggak ada. Kalau kita diminta coba cari Tritunggal dalam Alkitab, sampai kita mati pun nggak bisa. Sampai rambut kita jadi putih pun nggak akan ketemu. Kenapa? Ya karena nggak ada di Alkitab kata, diksi Tritunggal nggak ada. Karena itu adalah satu proses pemikiran bahasa dan kemudian hermeneutika serta disampaikan dan kemudian menjadi solid dan kemudian menjadi keputusan gereja bahwa Allah orang Kristen adalah Allah yang berpribadi tiga dan satu kesatuan. Disebut Triunity atau Trinity atau Tritunggal. Jadi ngerti ya? Jadi ini semua berkaitan dengan bahasa. Apapun ini berkaitan dengan bahasa. Kalau kita lagi pacaran juga memakai bahasa. Bahasa apa? Bahasa merayu. Bahasa menunjukkan bagaimana saya mencintai pasangan saya atau pacar saya. Bahasa yang lembut. Kalau saya dengan orang lain marah-marah, kalau dengan pacar saya tidak gampang marah. Kenapa? Ya takut menjadi melukai hati dia. Dan saya ingin dia senang dan selalu istilahnya tuh damai dengan saya dan selalu mengerti saya. Nah, itu semua bahasa semua. Ya, oke, kita masuk sekarang. Dalam sejarah Kristen, ya, zaman awal gereja ada seorang bernama Origens yang memakai bahasa dalam arti hermeneutics, ya, pemakaian bahasa yang menafsirkan Alkitab. Dia memberikan 3 filsafat bahasa, yaitu harafia, moralia, dan alegoria. Ya, jadi harafia, moralia, dan alegoria. Bersifat hurufia, bersifat etik moral, dan bersifat lambang atau alegoris. Nah, ini adalah Origens. Dan Bapak, oke ya. Nah, ini ya kurang 10 menit ya. Kita akan berhenti 10 menit. Dan ada Bapak juga yang namanya Agustinus ya. Bapak Agustinus. Nah, Bapak Agustinus. Coba ini saya berikan. Nah, ini Bapak Agustinus. Dan mengatakan bahwa seluruh teks firman Tuhan harus dimengerti secara ilmu pengertian tafsiran Alkitab atau filsafat bahasa adalah di dalam terang satu garis yang utama, yaitu bahwa Allah adalah kasih. Dan di dalam terang seluruh kasih Allah yang menyatukan seluruh tulisan itu. Dan bukan hanya kasih, tetapi juga iman kita di dalam firman Tuhan. Ini jelas ya, jadi ini sederhana. Bagaimana dengan zaman reformasi? Martin Luther, kemudian John Calvin, juga Jonathan Edwards dan semuanya mengatakan bahwa yang dipegang oleh reformasi adalah tafsiran itu harus sensus literalis. Jadi gramatikal historis. Artinya apa? Bahwa apa yang
akan dimengerti itu tidak boleh semua dialegorikan seperti Origens, tetapi harus mengerti makna bahasa literalnya, hurufianya, dan penjelasannya, baik itu secara tata bahasa, gramatologinya, ataupun secara historisitas yang terjadi dengan apa yang terjadi dengan suratan-suratan atau kejadian-kejadian itu. Itu namanya sensus literalis. Jadi orang-orang reformasi selalu Injil juga tidak menafsirkan Alkitab sembarangan, tetapi kalau itu bahasa kitab kejadian, nah kita tidak boleh menafsirkan kitab kejadian seperti kitab Mazmur atau kitab yang berkaitan dengan kiasan-kiasan. Jadi kita tidak diperbolehkan. Atau seperti kita Wahyu. Binatang itu Leviathan. Nah itu kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena melanggar aturan-aturan. Sehingga kemudian di dalam pembagian Alkitab kita, maka dibagi kitab Injil yang menceritakan riwayat Tuhan Yesus. Dan kemudian kisah para rasul, yaitu sejarah bagaimana gereja berdiri dan bagaimana Roh Kudus yang membentuk, mendirikan, memelihara, dan menyempurnakan gereja. Jadi kisah para rasul itu adalah kisah gereja berdiri dan sebenarnya itu ada kisah Roh Kudus yang membentuk gereja, melahirkan gereja sampai menyempurnakan gereja. Nah, itu kisah para rasul. Dan kemudian suratan-suratan. Jadi waktu saya membaca suratan, saya tidak boleh membaca secara pikiran-pikiran, secara alegoris. Kenapa? Karena itu suratan. Jika di situ ada yang alegoris, ya kita harus tafsirkan alegoris. Karena mengkiaskan atau melambangkan dan menggambarkan. Nah, itu bisa. Seperti Paulus dalam Efesus pasal 2 dan 4 gitu kan. Gereja dilambangkan sebagai keluarga Allah. Gereja dilambangkan sebagai bentuk suami istri dalam Efesus pasal 5. Nah, itu kiasan. Tapi kitab ini bukan kitab kiasan. Itu harus tahu kita. Jadi ada kiasan dipakai, ya. Tapi kalau kita membaca kitab Wahyu, kita nggak boleh meliteralkan, menjadikan hurufiah kitab Wahyu. Kenapa? Terus ada tanda 666 di dahi, maka orang semua mengatakan, wah nanti pasang chip di dahi, dan kita di dahi. Nah, itu adalah tafsiran yang salah. Kenapa? Karena itu kiasan. Dahi itu kiasan. Arti kiasan apa? Akan ditanamkan dalam pikiran manusia. Bukan cuma dahinya yang literal bentuk fisik yang diketok-ketok-ketok ini. Jadi saya seringkali mendengar tafsiran-tafsiran dari gereja-gereja yang hampir sebagian besar mayoritas gereja menafsirkan kitab Wahyu 666 itu adalah secara literal, ditaruh di dahi, di lengan 666. Itu bukan literal, karena kitab Wahyu adalah kitab apokaliptis, kitab lambang, kitab simbol, dan alegoris. Sehingga angka 66 pun bukan dicari siapa yang punya angka 6, kelahirannya bulan 6, tanggal 6, tahun 96, 66 gitu. Itu semua adalah penyesatan. Dan saya seringkali sangat sedih ya kalau ada hamba Tuhan yang tidak mengerti akan prinsip ini. Maka kalian harus belajar. Hari ini belajar ya. Jadi setiap kitab itu punya genrenya, punya jenisnya, punya ya istilahnya tuh ini jenis apa kitab ini. Oh ini kitab sejarah. Oh ini kitab tentang riwayat Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kitab itu. Oh ini kitab tentang keluaran. Oh ini tentang kitab imamat. Bagaimana menjadi imam dan seluk-beluk imamat itu kitab imamat. Kitab Kejadian bukan kitab Wahyu, bukan Apokaliptis. Jadi semua yang ada di kitab Kejadian itu adalah kitab yang berkaitan dengan fakta sejarah dan peristiwa-peristiwa tentang bagaimana Allah memanggil bapak-bapak iman kita. Dan kemudian di situ ada pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan itu bukan dikatakan bahwa itu adalah simbol, itu adalah pohon kehidupan yang sesungguhnya dan menampakkan di dalam seluruh pohon itu bercahaya dan itu bukan lambang, itu adalah betul-betul dilihat. Ya, menunjuk pada Kristus sebenarnya. Dan ada pohon pengetahuan baik dan buruk. Dan itu betul-betul pohon dan bisa diambil buahnya dimakan. Jadi bukan pohon ya kiasan, bukan. Jadi banyak orang berkhotbah pohon pengetahuan baik dan buruk itu seperti kiasan gitu. Nah, itu salah. Kenapa? Karena tidak tepat, karena tidak melihat secara filsafat bahasa. Dan filsafat bahasa itu sangat menolong kita tidak jatuh dalam kesalahan-kesalahan penafsiran dan masuk ke dalam penyelewengan dan penyesatan. Dan itu banyak dilakukan oleh para hamba Tuhan dan ya pengkhotbah zaman sekarang ya, asal congok. Jadi
dalam zaman reformasi menolak tafsiran alegoris tanpa dasar teks. Jadi kalau ada dasarnya diterima. Ya, pada zaman modern dan postmodern, pendekatan histori kritis itu semakin memuncak dan semakin tinggi sehingga akhirnya Alkitab pun itu diadili oleh kritik bahasa. Nah, ini yang bahaya. Dan banyak orang menjadi liberal. Baik itu menekankan tentang konteks historisnya, ya kemudian istilahnya set and lebennya, kemudian konteks eh, bagaimana asalnya eh, pemikiran-pemikiran itu, ayat-ayat firman Tuhan itu, dan seluruh struktur sastranya, terus sumber dokumennya, terus kemudian kita masuk ke dalam pada zaman sekarang namanya postmodern, ya pasca modern atau post truth, pasca kebenaran. Jadi kebenaran itu akhirnya menjadi tidak ada kemutlakan dan semua post strukturalis. Jadi orang sekarang khotbah seenaknya sendiri, baca Alkitab tafsirkan sendiri, terus dimengerti oleh sendiri dan tidak ada konteks semuanya. Nah, itu menjadi satu kebebasan yang liar dan kemudian para hamba Tuhan tidak mau belajar, apalagi yang tidak pernah sekolah Alkitab. Waduh, itu akhirnya jatuh dalam penafsiran yang ngawur. Ya, saya banyak sekali melihat, apalagi di YouTube. Dan itu kadang-kadang pengaruhnya lebih besar orang yang ngawur daripada orang yang benar ya. Dan itu mungkin orang yang benar nggak sampai 1% khotbah-khotbah yang benar. Yang banyak khotbah itu yang salah. Ya, nah ini dalam bahasa apa ini Latinnya disebut scripture sui ipsius interpres atau scriptur interpres scripture. Jadi skriptur menafsirkan Alkitab. Scripture. Dari Alkitab menafsirkan Alkitab. Alkitab mengerti dengan Alkitab. Jadi kita kalau membawa Alkitab sebagai bahan kita khotbah, maka dari Alkitab itulah kita menjelaskan apa isinya dan isi khotbah kita dan maknanya apa. Itu di Alkitab. Jangan membawa pengalaman kita terus disesuaikan dengan Alkitab atau Alkitab kemudian kita pakai untuk kita sesuaikan. Ya, ada seorang baca Alkitab. Hari ini Tuhan saya ingin mendapatkan satu perintahmu hari ini. Lalu dia buka dan buka apa? Kitab. Kemudian Yudas akan bunuh diri gitu. Oh Tuhan, apakah ini kehendakmu? Ini firman Tuhan. Tuhan akhirnya memberi saya tahu bahwa saya harus bunuh diri. Kenapa? Karena baca pas Yudas bunuh diri. Berarti Tuhan memberikan saya perintah untuk bunuh diri. Nah, itu kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena kita nggak memikir filsafat bahasanya. Kaitannya apa, hakikatnya apa. Terus kamu kemudian dalam masalah itu, subjektivitasmu, masalahmu, kemudian kamu ambil Alkitab, terus mau menyelesaikan dengan satu ayat Alkitab. Nah, itu mencelakakan dan menyesatkan. Dan kita tidak boleh memakai ini. Ya. Dan banyak orang-orang Kristen itu asal, ya Tuhan, seperti humpimpa. Ya, Bonda Bandi. Yang penting wah, hari ini saya baca Alkitab, buka, cret gitu kan. Terus ada di situ. Aku akan menghukum engkau. Waduh, mati. Kenapa? Ya karena bacanya sembarangan. Dapatnya juga sembarangan. Nah, itu firman Tuhan. Iya firman Tuhan. Tapi konteksnya itu tentang apa? Oh, tentang Sodom Gomora. Lah, kamu kan bukan Sodom Gomora. Jadi harus tahu. Nah, ini yang menolong kita apa? Filsafat bahasa. Jadi kita konsisten waktu kita mengerti dan mempersiapkan diri menafsirkan Alkitab, itu kita konsisten dengan apa? Dengan pikiran kita yang lurus, logis, dan benar-benar secara berurutan dan itu semuanya berasal dari kebenaran Alkitab. Ya. Oke, kita